Oke, kembali lagi bersama gua Gigi Prastoro di MB Podcast ya. Kali ini gua bersama teman gua. MB itu apa sih, Mbak? MB. Apa tuh MB? Megabyte. Siap. Ya, jadi MB itu merasa benar. Oh gitu. Merasa benar. Ya, pokoknya apa yang kita omongin di sini benar, ya. Fatwa jatuhnya, fatwa. Lagian kan ini based on experience Iya gitu sih. ya. Jadi pengalaman langsung ini mah. Konkret. Siap. Oke, kali ini gue bersama teman gue yang bernama Nur Alia Putri lagi. Ini Siapa Gi? Nama gua Gi? Nur Alia Putri Iya. lagi. Ya, Bosen dah lu. biasa dipanggil Emput, bisa juga nggak dipanggil. Orang nggak kenal. Ya. Serah lo. Emput, kali ini kita akan ngomongin dating app. Dating app itu efektif apa enggak sih menurut lu? Dan lu kan sebagai pengguna dating app nih, Iya. ya kan? Gimana nih? Maksudnya lu berhasil nggak mendapatkan sesosok Yang gue impikan gitu. sesosok suspek yang lu impikan gitu kan di dating app itu. Dan btw lu pakai itu dating app mana nih? Sebut logo aja, logonya warna apa? Boleh ya, sebut aja ya. Nggak usah, jangan dong. Oh enggak, jangan. Ya udah sebut aja deh. Sebut aja sih. Bebas di sini mah, liberal. Jadi berawal dari keisengan sebenarnya. Iseng. Bukan ke sendirian ya. Maksudnya I'm okay with being alone gitu. As long as lingkungan gue mendukung. Oh ya. Jadi bukan karena gue kesepian. Tapi karena pengaruh lingkungan ya. Mungkin teman-teman lu juga make gitu, jadi lu ikutan. Enggak, justru teman Kalau gue tuh. kalau gue gitu, Put. Kalau gue gitu. Kalau gue kayaknya gue tuh merasa gue paling bandel di antara teman-teman gue. Kayak gitu, bandel aja segini ya kan. Nggak bandel. Tapi lo pernah? Pernah. Itu gara-gara teman-teman pada ikutan, terus gue penasaran ini orang main apaan sih, maksud gue. Emang beneran ada nggak sih? Dan ternyata gue coba. Kalau gue sih emang 2 hari gue langsung uninstall. Terus apa? Tidak berguna. karena lo nggak butuh-butuh banget sih. Kalau gue tuh ya seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, I can stick to just one person gitu. Jadi gimana gue tuh sebenarnya tipe-tipe INFP gini. Lo ngerti nggak lo INFP? INFP apa tuh? Jelasin dong. Tipe-tipe personality kayak gue kayak gini. INFT apa itu? INFT. INFP itu pokoknya ya gitulah. Ya gue mungkin tahu. Lo searching aja pokoknya tipe-tipe personality itu ada INFP. Gue nanti kalau dia searching dia close podcast ini dong. enggak. Maksudnya abis ini guys. Udah diem aja lah, kapan gue jawabnya. Berawal dari keisengan. Jadi gue tuh pengen nyari teman aja sebenarnya. Untung-untung kalau misalkan dia gitu. Kan ada Facebook tuh. Beda dong. Facebook itu tempatnya mbak-mbak sekarang. Ibu-ibu. Sekarang tuh tempat mbak-mbak. Masa sih ibu-ibu ah? Facebook Kalau enggak ini open BO gitu-gitu. Micet dong itu mah. Gue nyebut merek lagi cek. Tahu lu. Pokoknya gue udah banyak nyobain segala macam dating app deh. Enggak. Segala macam. Enggak. Berarti lebih dari satu dong. Iya, betul. Lebih dari satu. Pertama tuh gue tuh seneng pokoknya talk to someone new aja. New people gitu. Gue pengen tahu aja gimana people doing gitu di dunia ini, orang tuh ngapain aja sih kayak gitu. Jadi mulai dari anon app kayak Omegle gitu, tau gak sih? Tapi bukan Omegle. Kalau Omegle kan video. Omegle video. Kalau ini tuh ada kayak anonim app gitu. Jadi kayak identitas kita tuh beda loh sama dating app. Kalau anonim itu pokoknya kita nggak dikasih tahu ya identitasnya. secara anon lah. Tuh, nah ya udah gue jadi paham sebenarnya. Oh di luar di negara ini tuh kayak gini loh. Oh di Mesir tuh weddingnya tuh malam loh gitu. Dari malam sampai pagi. Kalau kita kan dari pagi sampai malam. Nah gue juga jadi tahu lah tuh mereka kayak apa. Kayak gitu. Pertamanya sih awalnya itu. Nah kalau ditanya efektif atau enggak? Enggak. Enggak ya? Selama ini sih enggak. Enggak. Soalnya my last ex itu dari dating app, percaya atau enggak? Oh gitu.
Menarik kan guys? My life is such a drama guys. Iya dong, berarti itu efektif dong menurut gua. Efektif tapi ya ujung-ujungnya nggak sustainable kan? Nggak sustainable. Efektif untuk mendapatkan efektif. Oh iya. Tapi kalau sustainable lah kita nggak tahu. Gitu. Maksudnya kalau misalkan emang lo tujuan lo buat sedapat-dapatnya gitu, ya dapat-dapat aja gitu. Maksudnya orang banyak gitu, sekalinya lo say yes ya lo udah dating jatuhnya kan. Terus kalau apa ya itu sustainable-nya sih belum tahu, enggak deh kayaknya. Selama ini sih enggak. Tapi untuk dapetin teman emang efektif. Maksudnya lu dapetin apa yang lo mau lah. Lu mau dapetin teman, maksudnya teman itu kan yang kayak gimana aja ya. Kalau gue sih prinsip gue tuh berteman sama siapa aja. Nah, ya udah tergantung lo nya sih bisa ngebawa diri lo sendiri atau enggak. Jadi kalau menurut lo efektif apa enggak? Kurang ya? Kurang. Kalau menurut gue nggak efektif sama sekali. Karena yang di dating app itu kan yang diliatin kan bukan dari personalitinya. Yes. Hanya dari tapi ada loh physical. Coba terus. Hanya dari physicalnya aja. Jadi foto gitu kan dari foto doang. Lu bisa menyimpulin nih orang hobi kayak gimana dari foto. Menurut gua nggak masuk akal sih. Yes. Menurut gua nggak masuk akal itu. Ya lu harus bersosialisasi dulu minimal ya beberapa hari gitu, beberapa kali pertemuan gitu kan. Zoom, baru lu bisa baru lu bisa gitu tahu gitu. personalitinya kayak gimana. Iya. Nah, sedangkan lu ngeliat foto. Iya, lain lagi kalau misalkan enggak nih, yang gue bingung, dia ngeliat foto terus dia udah ngeklik yes gitu. Maksudnya kan yes kan artinya lu setuju kan? Lu setuju bahwa apa sih maksudnya di itu dating app? Bahwa lu tertarik sama dia. Lu gimana bisa cuman karena ngelihat foto lu tertarik gitu? Bisa kok. Mungkin yang lu cari fisikalnya doang ya. Iya, lain lagi kalau misalkan. Iya, kalau yang lu cari personalitinya mungkin nggak akan menggunakan. Tapi ada kok dating app, gue baru install BTW. jadi itu tuh kayak jadi lo ditanya-tanya gitu. jadi ketawain dong. Iya, maksudnya kan lagi kayak gini gitu gue. Oh iya benar sih. I need someone to talk to. Kayak gitu. Jadi dia tuh jadi mereka tuh ngerekomendasiinnya berdasarkan jawaban-jawaban yang mereka kasih. Jawaban-jawaban yang lo kasih ke pertanyaan mereka kayak gitu. Jadi app itu tuh ngasih lo pertanyaan, terus lo jawab. Nah nanti mereka tuh bisa ngerekomendasiin yang match with your personality atau yang lu pengenin tuh kayak gimana. Nah itu kayak dia, gitu, itu juga masih ada kekurangannya Put menurut gua. Iya sih, kita bisa aja nggak jujur. Iya benar, yang namanya ngisi biodata kan lu sebelum daftar ke dating app kan lu ngisi biodata kan. Bisa jadi lu bagus-bagusin Pak pencitraan. Iya sih, betul. Karena emang sifat dasar manusia itu melakukan pencitraan gitu. Sifat dasar manusia emang kayak gitu, melakukan pencitraan. Nah, menurut gua yang paling jujur itu adalah ya ketemu langsung. Iya. Bersosialisasi langsung itu paling jujur menurut gua, persoalan itu paling jujur. Jadi menurut gua tidak efektif sama sekali. Menurut gue efektif, tergantung apa yang lo cari. Oh iya sih benar. Kayak gitu guys. Tapi nggak enaknya. Apa tuh nggak enaknya? Ya itu, kalau misalkan lo nggak pintar-pintar bisa baca ketipu. taktik gitu. Bisa ketipu. Iya bisa ketipu, bisa lo terjerumus. Maksudnya kan kita nggak pernah tahu kan orang itu sebenarnya. Maksudnya gini loh, dating app itu, nih misal kita ketemu dari dating app, terus dia ngajak ketemu itu namanya blind date loh jadinya. Blind date? Kita nggak tahu dia siapa, terus tiba-tiba dipertemukan. Benar. Bisa jadi kan kita nggak tahu niat orang kan nggak melulu baik gitu ya, namanya juga manusia kayak gitu. Nah ya udah. Bisa jadi lu diajak ketemuan lalu iya gitu deh. Atau diapain kan? Atau lebih parahnya dirampas harga diri lo. Kayak gitu. Nah, itu sih bahayanya menurut gua. Kalau kata gue jangan deh.
Iya maksud gua emang lu kekurangan orang di dunia nyata gitu sampai. Kalau gue sih ya itu dia, maksudnya gue juga bosen sama yang itu aja. Gue pengen tahu, kan I just wanna know how people doing in this world gitu. Jadi nggak yang dia aja. Dan gue emang nggak ada teman sih di rumah selain keponakan gue, dan dia masih di bawah umur guys, jadi gue nggak bisa ngobrol yang lebih. Oke. Paling ngobrolin monopoli, ludo. Ya. Kayak gitu. Tapi banyak sih. Nih gue ada cerita menggunakan dating app. Depannya T, belakangnya R, Iya. tengah-tengahnya INDE. Iya tahu. Jadi ternyata dia itu cutting gue di kampus. Terus? Dan nih jadi gini. Pertama gue itu swipe right ya. Kalau itu ya, kalau suka swipe right, kalau nggak suka swipe left. Iya. Kayak gitu kan. Nah, gue tuh ngeliat fotonya. Oh iya deh. Maksudnya ya udahlah. Nggak penting-penting amat kalau foto tuh. Terus bio, gue ngerit bio-nya dia apa? Bio Miwon. Ngeri. Bio Miwon lo mention dong. Bio-nya itu stand up comedian. Stand up comedian? Iya. Oh, orang garing. Dengerin dulu guys. Stand up comedian. Terus dia nyantumin Pirates of Caribbean. Film itu, film yang terkenal itu. Let's talk about Pirates of Caribbean kayak gitu kan. Oke deh, gue swipe right. Nah, terus cuma chat say hi doang, udah nggak lama, udah kita nggak kontekan lagi. Soalnya kayak gitu rata-rata tuh cuma hit and run doang kalau misalkan di dating app. Jadi untung-untungan sebenarnya. Oh iya. Nah, selang beberapa hari gue buka lagi lah tuh kan. Nah terus ada lagi gue swipe right lagi tuh orang. Bukan dia, orang yang different ya. Nah ternyata dia cutting gue. Yang pertama ini gue belum tahu kalau dia cutting gue juga. Ternyata dia cutting gue juga. Nah si yang kedua ini dia ngajakin gue nonton stand up. Ceritanya. Nah ya udah kita datang lah tuh. Nah ternyata yang stand up itu si dia yang pertama gue swipe right. Kayak gitu guys. Iya, jadi dia tuh yang kedua ini, yang laki-laki kedua ini ngedate-nya tuh ngajakinnya nonton stand up. Nah yang gue tonton itu orang yang gue swipe right pertama. Ternyata mereka itu kenal. Iya. Gimana dong guys? Nggak jadi sama dua-duanya. Akhirnya kita cuma teman. Itu stand up di mana sih? Di UIN. Oh di UIN ada. Jadi nyebutin kan nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah ya. Anak UIN guys gue. Malu-maluin aja. Kayak gitu. Nah ternyata pas udah abis shownya entar dulu ya Nur gitu. Karena gue tuh di mana-mana di platform apapun gue nulisnya nama gue Nuri. Nah betul. Iya. Terus entar dulu ya Nur, gue mau ketemu teman gue dulu. Dia bilang gitu. Iya silakan gitu. Terus gue ngeliat dia salaman sama lah. Itu kan orang yang di Tinder anjir, kata gue gitu. Lah mereka temenan ya. Nggak dapet dah lu gue dua-duanya. Kalau misalkan kayak gitu kan cowok kan jarang lah ya. Maksudnya mereka juga malu kali mengakuinya gitu. Kayak gitu. Terus ya udah, kita sampai sekarang cuma temenan aja tuh bertiga. Sampai sekarang sih masih kontakan kayak gitu. Gara-gara Tinder ya. Dan begonya lagi waktu sebenarnya gue agak nggak malu juga sih. Maksudnya ya adalah gitu, apaan sih kok gue main Tinder gitu kan. Adalah apa perasaan kayak gitu. Apalagi kalau ketahuan. Iya. Terus jadi ini lebih gokil lagi. Jadi gue waktu itu ke kafe gitu. Gue ada janjian sama teman gue di kafe dekat kosan. Nah, gue nggak tahu tuh kalau setiap malam itu di situ ada open mic. Ceritanya itu tuh tempat open mic komunitas stand up di UIN. Kayak gitu. Nah, kok ini orang rame, makin malam makin rame ya kan. Terus ada si dia ternyata yang gue temuin di Tinder itu. Di Tinder. Terus dia ngambil lah, dia jadi MC ceritanya kan.
Dia tuh emang kayak udah lama, udah kayak sesepuh lah, maksudnya di komunitas itu ya kan. Dia ngambil mic, lah kok ada acara ya di sini, kata gue gitu kan. Terus gue nanya lah tuh sama si abang-abang barista, bukan barista sih, apa pelayannya, bang ada acara apaan? Ini komunitas stand up UIN gitu, kalau setiap malam ini dia open mic gitu. Gue kagak tahu, ya udahlah gue juga pengen tabu kan. Ada ada tuh orang. Iya. Terus suspek. Terus ya udah tuh dia ngambil mic, set nyapa lah ya. Iya. Mbak yang dari sini dari mana? Mbak yang sini. Nah gue nggak tahu kalau misalkan emang itu komunitasnya anak UIN. Ya udah pas gue ditanya, gue jawab dong gue dari UIN. Iya tahu mbak, kata dia. Pasti anak sini tuh semuanya dari UIN, katanya gitu. Oh jadi emang udah rutin ya dalam hati gue. Tapi dari jurusan apa ya gue sebutin dah tuh jurusannya. Terus oke dah. Kita panggilkan komik pertama gitu kan. Nih kata si dia nih yang gue ketemu itu. Kayaknya dia juga belum nengah tuh. Tapi gue ngeh, oh itu dia gitu. Terus kita panggilin komik pertama, udah tuh. Komik pertama open mic. Terus dia abis selesai, pas open mic itu dia kayak memandangi ke arah gue cuy, kayak dia callback memori apa gitu kan. Nah bener aja tuh pas dia naik lagi, pas komik pertama turun dia naik lagi. Kayaknya gue pernah ngeliat lo. Dia bilang gitu, jangan sampai lo bilang gue ketemu di Tinder, jangan sampai. Dalam hati gue udah kayak gitu kan, udah takut banget tuh. Lo yang sering nonton stand up juga kan di UIN, katanya. Oh alhamdulillah. Iya betul, gue bilang gitu kan. Ya emang gue sering nonton stand up juga di UIN. Terus dia notice gitu. Terus udah tuh, gue kira dia mau bilang ya kan, udah tuh aman ya kan. Gini loh, kalau dia bilang lu yang ketemu gue di Tinder, berarti kan dia juga main Tinder dong. Begonya dia bilang setelah komik kedua dia naik lagi. Oh ya sekarang gue inget, kata dia. Lu waktu itu ketemu gue di Tinder, kata dia gitu. Bego banget kan. Lu ini ya Nuri yang ketemu gue di Tinder. Anjing, dalam hati gue, anjing kenapa lu bilang? Itu menurut gue bego sih. Bego sih menurut gue. Lu nggak ada malu-malunya ya kan, maksudnya lu ngegodain app itu dan dia udah ada pacar sekarang cuy. Harusnya ya lu nutupin itulah ya kan. Lu nggak malu sama pacar lu, nggak malu sama teman-teman lu apa? Terus ya udahlah, akhirnya satu kafe denger lah tuh gua main Tinder ya kan, gua ketemu sama dia di Tinder. Bego banget. Nah terus udah, tapi ada untungnya juga, gue malah jadi temenan tuh sama mereka di komunitas itu jadinya gitu. Gue jadi punya teman banyak. Tapi nggak enaknya orang-orang tuh nginget gue karena hal itu cuy. Iya, gini, waktu itu gue pengen dianterin sama temannya itu, Egi kalau nggak salah namanya. Maaf ya Gi, udah amat dah. Dia juga nggak ini. Lu minta temenan aja Nur sama si Egi gitu, kata si dia. Kan karena kita udah jadi temenan baik kan. Ngapain sih lu jalan gitu, udah malam gitu kan. Udah tuh, gue akhirnya di motor, untung aja jarak kafe gue sama kosan gue itu deket. Kafe yang itu sama kosan gue itu deket, jadinya kita nggak ngobrol banyak lah tuh di motor. Dia cuma sampai sempet nanya kayak gini doang. Oh lu yang main Tantan ya waktu itu? Sialan, gue udah Tantan. Tinder. Jadi tuh orang-orang tuh jadi nginget gue tuh, oh iya dia pada main Tinder cuy, kayak gitu. Ih bego banget. Lu yang itu ya temannya baru. Jadi aib banget ya. Kayaknya main Tinder tuh jadi aib banget. Kalau biasa aja loh. Sebenarnya sih nggak salah. Kalau biasa aja loh. Dan itu juga maksudnya ya apa ya? Ya nggak salah lah. Nggak salah. Itu hak lo juga buat make gitu. Tapi kan malu aja cuy. Orang Indonesia kan nggak biasa gitu. Mungkin orang-orang sana ya kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi tapi malu sih asli gue. Iya gue juga. Kenapa sih, maksudnya kenapa jadi ngomongin itu? Untung udah sampai di kosan gue tuh. Iya, udah tuh. Dia juga sempet mau cerita kenapa sih orang. Gue juga pernah waktu itu. Ya itu udah sampai tuh kosan gue. Udah kira gue turun, udah deh nggak diterusin. Alhamdulillah. Malu kan? Dia juga malu sih. Iya, maksudnya kenapa gitu dia bilang. Mungkin dia tuh nganggep
Mungkin kan karena gue baru gitu masuk ke lingkungan mereka gitu, jadi gue malu. Mungkin karena dia tuh nganggep di situ kan emang udah komunitas mereka, udah keluarga dia gitu kan, jadi ya udah terbuka aja. Tapi kan gue nya cuy, kesel banget gue kayak gitu deh. Tapi kalau ya itu sih enaknya, jadi ada cerita kan, lebih berwarna hidup lo. Lebih ada cerita sih. Iya, jadi kan ada sesuatu yang gitulah, yang membuat lo terhubung sama orang. Oh berarti lo pernah main Tinder terus pernah ketemuan juga? Iya, nggak mau lah gue, maksudnya kalau bisa gitu. Sebenarnya kita virtual pun lo udah jadi teman gue, maksudnya kalau gue sih kayak gitu orangnya. Tapi ada some people yang lo belum unfriends kalau kita belum ketemu kayak gitu. Kalau gue orangnya kayak gitu. Oh gitu. Kalau gue sih enggak, kalau misalkan lo virtual, misalkan lo ketemu terus lo udah bertukar apa ya? Lagi menurut gue kagak mungkin sih. Kagak mungkin gue belum ketemu sama lo ya kan. Terus lo tiba-tiba teman gitu kan. Menurut gue adalah suatu hal yang cukup aneh. Aneh menurut gue. Kalau gue sih enggak sih. Maksudnya semua teman Tarsan. Ikan teman Tarsan, maunya teman Tarsan. Tidak. Semuanya pokoknya teman gue. Kalau gue sih kayak gitu. Teman-teman di Facebook. Emang lu kenal semua teman-teman lu yang di sosial media kan? Ya, enggak semua kan. Kayak gitu. Kayak gitu. Jadi cerita dari pengguna Tinder ya kan. Bukan pengguna Tinder deh, pengguna dating app, karena dia menggunakan berbagai macam dating app. Tapi udah ada uninstall kok Tinder. Udah ada uninstall. Sekarang ada lagi. Ada lagi yang baru. Adalah itu yang lebih mana? Yang lebih efektif? Yang kalo dulu apa yang sekarang? Gue belum bisa bilang itu karena gue juga belum menemukan. Iya. Lagi corona ini kan ada yang mau ketemuan yuk. Tahu-tahu lu ketemuan ODP kan nggak mungkin gitu kan, nggak enak juga kalau gue gitu. Tidak bisa kawan-kawan. Ya doain aja lah. Tinder. Semua itu kan usaha. Ya usaha bener. Yakin usaha sampai. Lah kok jadi itu? Anda murtad. Oke. Sampai sini dulu. Sini dulu podcast kita tentang dating app ya, efektif apa enggak. Ya itu sih kembali lagi ke penilaian masing-masing. Kalian lah cobain aja dulu. Iya, cobain aja. Dan lo nggak bisa ngejudge sesuatu yang lo nggak tahu. Iya benar. Gitu. Benar. Janganlah lo nggak. Gue bisa ngejudge karena gue udah make. Iya, janganlah lo bilang, pengguna Tinder nih pasti dipakai lah apa. Gitu. Banyak loh orang yang mau bilang kayak gitu, tapi Maksudnya gimana sih pengguna Tinder? Ya karena yang gue temuin juga nggak sedikit mereka yang cuma manfaatin lo. Oh gitu. Kayak gitu. Banyak kok yang nawarin gue, ini yuk, sini yuk, ya gitu. Jangan guys. Orang asing itu bukan temen lo. Nah yang baik-baik adalah teman. Kalau dia membawa lo yang tidak baik bukan teman. Yo. Kayak gitu. Apalagi nih pesan-pesan lo untuk pengguna dating app? Apa ya? Supaya lebih berhati-hati. Berhati-hati dan lo juga jangan jadi bajingan, bro. Kenapa tuh? Emang ada ya yang kayak gitu ya? Banyak. Iya, makanya main keluar. Emang gue belum nemu aja gitu ya. Itu dia yang gue maksud tuh, I just wanna know how people doing in this world gitu. Jadi orang itu nggak semuanya A, nggak semuanya B, nggak semuanya C. Jadi ada D sampai Z. Ya kalau itu mah gue tahu. Cuman kan orang yang memanfaatkan banyak Tinder gitu kan, setahu gue di Facebook. Ya gue tahu Facebook. Banyak penipuan kayak gitu. Nah di Tinder ini kan masalahnya aneh cuy. Kalau ada penipuan kayak gitu kan aneh menurut gue. Tapi ada gimana dong? Iya sih. Ya itulah pokoknya. Hati-hati. Tidak ada yang aman. Iya betul. Don't trust anyone guys. Tidak ada yang aman di dunia ini guys. Jadi sampai sini dulu di podcast di ME Podcast mengenai dating app, efektif apa enggak? Thank you. Tergantung penilaian kalian masing-masing. Kalau menurut kalian efektif ya udah dong, gak usah marah-marah, ya kan? Kalau gue bilang nggak efektif ya gak usah marah-marah lah, ya kan? Kalau gue dibully, nye, kutu. Oke. Dah. Pasti ganggu banget terakhirnya dah.